643 ya, 643. Jadi totalnya 13. Pertama 6 dengan imam pertama 2 salam, setelah itu ganti imam 4 2 salam 10, kemudian witir 3. Jadi sholat kurang lebih mulai azan isya itu jam setengah 9, kemudian sholat qobliyah, kemudian sholat isya, setelah itu sholat ba'diyah, baru mulai sholat tarawih. Kurang lebih jam 9 kurang atau jam 9 mulai tarawih, selesai 13 rakaat itu sekitar jam 10-an, sekitar jam 9. Usahakan sholatnya di dalam bapak-bapak ibu-ibu, tapi kalau nggak keburu di luar juga pelataran enak kalau di Madinah. Tapi kalau di haram itu usahakan di dalam ya, kalau di haram, di Masjidil Haram nanti di Mekah. Jadi untuk 2 hari ini tidak ada kegiatan khusus, nggak nanti perbanyak i'tikaf ya, pokoknya itu aja, perbanyak i'tikaf. Kalau sebelum ke Mekah kita ada review manasik tentang nanti persiapan buat umrah. Kemudian tadi pintu udah disampaikan 320, kemudian pintu-pintunya patokannya itu aja. Kemudian air zam-zam. Nah, air zam-zam ini kita kan kesini kan ke tanah haram, tanah suci. Usahakan sebisa mungkin jangan meminum air biasa ya. Jadi usahakan minum air zam-zam mumpung kita masih di sini. Emang air zam-zam di Madinah ini tidak sebanyak kayak di Mekah. Jadi air zam-zam itu di Mekah, di Madinah, di Masjid Nabawi itu yang di teko-teko besar warna coklat. Jadi usahakan kalau ada botol-botol kecil atau botol itu bisa isi ulang setiap kita ke masjid. Nah, jadi kita kan nggak banyak makan dan minum ya, hanya setelah iftar, setelah buka, sama sahur. Jadi usahakan buka dan sahur itu menggunakan air zam-zam, minum air zam-zam. Usahakan jangan minum air biasa Pak Bu, mumpung kita di sini. Ya, mumpung kita di sini. Sampai keutamaan kita di sini ya usahakan jangan tertinggal. Kenapa? Karena seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa khasiat dari zam-zam itu Masya Allah luar biasa. Khasiat dari zam-zam. Di dalam hadis dijelaskan mau zam-zam lima syariba minhu. Jadi air zam-zam itu tergantung kepada niat yang meminumnya. Niatnya untuk apa? Untuk menghilangkan dahaga, untuk menghilangkan haus, itu akan hilang seperti biasa. Kalau niat untuk obat, insya Allah menjadi obat. Insya Allah menjadi obat. Makanya air zam-zam ini Masya Allah khasiatnya luar biasa. Bahkan Rasulullah pun mengkhususkan untuk air zam-zam minumnya boleh sambil berdiri ya. Khusus untuk air zam-zam. Tetapi untuk air biasa itu la tashrabanna ahadukum qa'iman. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Itu untuk minum air biasa. Tetapi untuk air zam-zam khusus boleh sambil berdiri. Tetapi bukan wajib ya, hanya boleh saja sambil berdiri. Nah, itu dari segi keutamaan air zam-zam dan khasiat. Kenapa? Karena air zam-zam itu udah bersih, udah jernih, dan udah dijamin. Makanya kalau kita minum berdiri pun itu langsung ke dalam, langsung masuk ke saluran, insya Allah nggak usah harus disaring lagi. Tapi kalau air biasa itu menurut sains, menurut dokter harus duduk atau jongkok ya, karena untuk menyaring dulu kalau air biasa. Tapi air zam-zam itu tidak usah disaring, jadi boleh itu sambil berdiri. Tapi sambil duduk pun boleh, jadi bukan wajib ya, tapi boleh saja sambil berdiri. Begitu ya Bapak Ibu, itu penjelasan sekitar nanti kita di Madinah. Kemudian untuk iftar, insya Allah di Nabawi ini tidak akan kekurangan iftar, tetapi kita menyesuaikan dengan iftar yang ada di sini. Biasanya iftar itu air mineral, air zam-zam, kurma pasti, kemudian roti sama yogurt biasanya. Nah, nggak ada kalau gorengan Pak, bawang nggak ada Pak di sini Pak. Tempe nggak ada kalau di sini ya. Arem-arem. Jadi insya Allah kita terjaga dari radang, dari perminyakan itu kita di stop dulu selama kita 10 hari di sini sebenarnya. Nah, jadi insya Allah kalau iftar ada ya di masjid. Kalau makan kita di hotel. Hah? Kalau makanan berat itu jarang ya. Kalau makanan berat itu nggak pasti, kadang-kadang enggak. Tapi kalau makanan berat biasanya kalau ada pun di luar biasanya, tapi nggak nentu gitu. Tapi kalau iftar yang buat membatalkan, buat takjil itu pasti ada. Berlimpah. Iya, melimpah Masya Allah.
Kenapa? Oh iya, tapi bagus. Jadi itu halalan ya disebutnya. Kita berbagi nasi halal. Itu banyak paket-paketnya. Ada yang 12 rial, ada yang 15 rial, ada albaik atau apapun kita bisa membeli. Nanti kalau emang Bapak Ibu mau, kita kolektifkan. Bisa Bapak Ibu yang langsung membagikan atau nanti ada petugas yang membagikan, bisa. Jadi kalau itu asalnya sih di Mekah. Mekah ini Masya Allah banyak yang membutuhkan. Mekah ya. Iya, kalau di Mekah itu kita berbagi 500 pack itu 10 menit langsung habis itu yang antrinya, Masya Allah. Karena benar-benar banyak yang membutuhkan. Jadi di Mekah dan Madinah ini, di masjid ini tidak ada kotak infak. Tidak ada untuk kita mengisi infak dengan uang. Kenapa? Pertama, itu sudah dipenuhi semua oleh pemerintah ya, jadi bahkan udah lebih. Jadi kebutuhan dari pemeliharaan masjid atau kebutuhan untuk lain-lainnya semua sudah terpenuhi. Terus bagaimana kalau kita ingin bersedekah, ingin berinfak di haram atau di Nabawi ya itu tadi kita bisa berbagi nasi kepada yang membutuhkan, kepada petugas kebersihan atau orang-orang safir. Jadi langsung ke orangnya ya? Bisa langsung ke orangnya ya. Itu bisa bentuk uang atau bentuk makanan, tapi kami menyarankan lebih baik bentuk makanan, karena makanan ini benar-benar kebutuhan ya. Makanan ini benar-benar kebutuhan. Silakan nanti dikondisikan saja kalau seperti itu. Allah kurang lebih 1 jam setengah lagi kita sampai ke hotel, ke Nabawi, ke Madinah. Masya Allah, nama Madinah adalah kota suci ya. Al-Madinah Munawwarah. Madinah ini kota yang baik, Munawwarah adalah bercahaya. Jadi dua kota suci ini adalah Madinah Munawwarah dan Mekah Al-Mukarramah. Ini menjadi kota suci, menjadi tanah haram ya. Dijelaskan dalam hadis, Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtu al-Madinah. Sungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan Mekah tanah haram. Wa inni haramtu al-Madinah, dan saya sendiri yang menjadikan Madinah menjadi tanah haram, tanah suci. Itu kata Rasul ya. Kata Nabi Muhammad. Jadi Madinah ini Masya Allah luar biasa. Kita mendapat ketenangan, mendapat keberkahan di kota Madinah. Bagaimana tidak? Jasad Nabi yang paling mulia ini ada di Madinah ya, ada di Raudhah, ada di makamnya ada di Madinah. Itu salah satunya. Kemudian banyak tempat-tempat bersejarah yang ada di Madinah. Bagaimana dulu Rasulullah bersama para sahabat berjuang menegakkan Islam di kota Madinah. Banyak titik-titik, banyak tempat untuk napak tilas kita di Madinah ya, begitupun dengan di Mekah. Jadi Madinah ini menjadi tanah haram. Haram di sini artinya apa? Harus kita hormati, harus kita junjung tinggi peraturan-peraturan yang ada di dalamnya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, insya Allah pahalanya berkali lipat kalau di tanah haram. Kemudian Nabi bersabda melalui Nabi berdoa melalui sabdanya, Allahumma habib ilaina al-Madinah kama hababna al-Makkah. Jadi ya Allah, berilah kecintaan kami kepada Madinah sebagaimana engkau mencintai Makkah. Jadi Madinah ini menjadi istimewa Bapak Ibu. Madinah ini menjadi keistimewaan karena Nabi sendiri yang menjadikan Madinah ini menjadi mulia, menjadi istimewa. Jadi kita selagi ada di Madinah nanti perbanyak amal baik, amal soleh kita, terutama kita i'tikaf. Kita perbanyak baca Quran, usahakan Quran khatamnya lebih dari 1 ya, sebanyak mungkin. Kemudian kita berzikir dan kita banyak sholat untuk menunggu iftar nanti. Insya Allah kegiatan hari ini nanti sampai malam ibadah masing-masing di haram, di masjid, iftar, kemudian sholat maghrib dan juga tarawih. Kemudian besok seperti biasa sholat subuh, sahur dulu, kemudian sholat subuh, kemudian persiapan Jumatan. Insya Allah nanti saya share untuk kegiatan besok hari. Ada yang bertanya nggak Bapak Ibu? Ngantuk? Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Jadi perjalanan Bapak Ibu ini Masya Allah ya, dari Cengkareng ini kurang lebih 9 jam naik pesawat ya. Kemudian
kemudian landing dan tadi nunggu lagi gitu. Kemudian dari Jeddah ke sini 6 jam. Ya, Masya Allah perjalanannya luar biasa. Insya Allah safar ini akan Allah jadikan pahala kepada kita. Amin. Menjadi nilai ibadah, menjadi amal berat bagi kebaikan kita, asalkan tadi niat kita ikhlas lillahi ta'ala. Kita sudah banyak berkorban, banyak berjuang, jangan sampai hangus, jangan sampai amalan kita terhapuskan. Tidak seharusnya. Kita yang pertama, yang kedua menjaga kesabaran kita, kemudian amalan-amalan kita, udah itu saja cukup di Madinah. Nanti kita insya Allah ziarah atau berkeliling ke tempat-tempat sejarah yang ada di Madinah, terutama Jabal Uhud, bagaimana dulu Rasulullah bersama para sahabat berjuang, berperang melawan kaum Quraisy. Kemudian Masjid Quba dengan segala keutamaannya. Kemudian kita ke Pasar Kurma, insya Allah. Dan cukup ya Bapak Ibu ya. Infak dalam bentuk Al-Quran, betul. Jadi di Masjid Nabawi ini, begitupun dengan Masjidil Haram ini, Masya Allah jamaah tidak pernah berhenti. Jadi begitupun orang yang di dalamnya banyak yang membaca Al-Quran, karena ya datang ke masjid tidak membawa Al-Quran, kebanyakan kan tidak membawa Al-Quran, jadi Al-Qurannya membaca membaca yang ada di dalam masjid. Makanya dari itu banyak orang yang mewakafkan mushaf, mewakafkan Al-Quran di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Kenapa? Karena keutamanya luar biasa. Ketika kita mewakafkan dengan nilai sekian rial, sekian rupiah disimpan di masjid, kemudian ada yang membaca, itu menjadi amal jariah yang tidak putus-putus, yang tidak pernah berhenti, terus-menerus mengalir. Itu menjadi jariah. Ya. Terus gimana Ustaz? Kita pengen mewakafkan Quran. Bisa Bapak Ibu membeli atau nanti bisa dikolektifkan. Nanti insya Allah bisa saya bantu kalau emang mau kolektif. Nanti kami bantu pembeliannya. Kenapa? Karena untuk wakaf di Nabawi dan Haram ini harus Quran yang standar. Ada standarnya. Jadi harus Quran percetakan Madinah asli. Namanya Quran Mujamma Malik Fahad. Dan di dalam Al-Qurannya itu ada stempel. Jadi kalau misalnya kita mewakafkan seperti itu, insya Allah diterima dan dibaca. Tapi kalau kita mewakafkan Al-Quran yang biasa atau bukan cetakan Madinah, nggak ada stempel, itu biasanya sama petugas diambil. Biasanya disalurkan kepada masjid-masjid terdekat atau kepada yang. Tapi kalau standar kita sudah sesuai, insya Allah tetap di Masjid Nabawi. Harga berapa Pak? Wakaf Quran itu harganya 45 rial ya. Tapi kalau misalnya banyak biasanya bisa 40 rial. Berarti sekitar berapa? 170-an ya, 180-an. 1 rial berapa sekarang? 1 rial itu kalau kursnya itu 4.070 kalau nggak salah hari ini. Ya, sekitar 4.000 lebih. Tapi kalau kita nukar di money exchange, di Money Changer itu bisa sampai 4.300, 4.200, bahkan bisa nyampe 4.400 tergantung kurs hari itu. Jadi kalau exchange ini kan hitungannya cash ya, uang cash. Jadi uang Jokowi ditukar dengan uang rial itu bisa 4.300, bukan 4.400. Tapi kalau kurs aslinya itu sekitar 4.060, 4.070, 4.000 lah atau 4.100 lah. Kurang lebih sekitar sekian. 45 rial.